Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina dengan NIM 22070038. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD, kelas non-reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran di PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dedah. Dan sekedar informasi, saya belum mengajar di lembaga PAUD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil observasi strategi pembelajaran PAUD. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan observasi, dan ruang lingkup observasi. Latar belakangnya yaitu sesuai tidaknya perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian yang dibuat oleh lembaga dengan praktek tatap muka yang dilakukan secara langsung dalam menerapkan strategi pembelajaran di PAUD. Tujuan dari observasi ini ialah untuk mengetahui perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian yang dibuat oleh lembaga dengan praktek tatap muka secara langsung dan juga dalam proses pembelajaran strategi pembelajaran PAUD. Ruang lingkup dari observasi ini mencakup profil lembaga, juga kajian teori strategi pembelajaran, dan yang terakhir ialah hasil pembahasan dari lembaga yang saya observasi. Profil lembaga yang saya observasi ini bernama RA Al-Furqon yang beralamat di Jalan Al-Furqon, Kampung Ciendog, di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, kajian teori strategi pembelajaran di PAUD. Yang pertama ya, pengertian. Apa sih pengertian strategi? Menurut Padilla tahun 2012, strategi pembelajaran ialah kegiatan merancang pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid yang mencakup adanya metode, juga sumber daya yang digunakan dan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak menurut Anita Yus tahun 2011 berpendapat bahwa pembelajaran yang berpusat pada anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Lingkungan bermain dirancang dengan setting pembelajaran untuk mendorong anak untuk berkreasi dan bereksperimen baik di indoor maupun outdoor, yaitu di luar lingkungan dan juga di dalam lingkungan. Plan, do, review merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam pendekatan ini, anak diberi kesempatan untuk melakukan dengan minat dan keinginannya. Mulai dari perencanaan yaitu plan, dan do pelaksanaan, juga review melaporkan kegiatan yang mereka lakukan. Strategi pembelajaran mulai bermain. Tentu bermain ialah hal yang paling disukai oleh anak. Dalam bermain ini, anak akan perkembangan anak itu bakalan dibungkus secara menyeluruh seperti ke-6 aspek, yaitu nilai agama, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan juga seni akan ada dalam strategi pembelajaran pada bermain. Strategi pembelajaran melalui bercerita bisa kita lakukan dengan cara secara langsung ataupun dengan alat peraga. Misalkan dengan alat peraga itu menggunakan boneka jari dan kita menceritakan cerita-cerita yang akan membangun perasaan anak, seperti cerita Nabi, seperti cerita-cerita uswatun hasanah terdahulu. Dan jika tidak memakai alat peraga itu, kita bisa langsung bercerita kepada anak. Strategi pembelajaran melalui bernyanyi Padilla tahun 2012. Metode pembelajaran ini ialah metode yang menggunakan syair-syair. Nah, syair-syair ini sesuai dengan materi yang akan digunakan. Lalu strategi pembelajaran terpadu menurut Joni TR tahun 1996 halaman 3 dalam Trianto tahun 2010 halaman 56. Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya saya akan melampirkan RPPH, yaitu ini. Nah, inilah rancangan pelaksanaan pembelajaran harian di RA Al-Furqon yang dibuat secara manual atau ditulis tangan, yang dilakukan pada semester 1 pada hari ke-16
Kelompok B usia 5-6 tahun dengan tema tanaman ciptaan Allah, subtema tanaman hias, dan subtema yaitu tanaman bunga tulip. Dan pada hari saya observasi itu kebetulan seragam yang mereka pakai ialah pakaian olahraga. Nah, ketika saya observasi di sana, para pendidik sudah siap untuk pembelajaran pada hari itu dan sudah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan pada hari itu. Kegiatan pertama dimulai dengan pembacaan Iqra atau Morning Quran yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Setelah kegiatan yang pertama selesai, lalu anak-anak berbaris, ikrar, dan juga menghafal hafalan mahfuzat dan juga Asmaul Husna. Anak-anak juga dibiasakan berdoa sebelum kegiatan berlangsung. Lalu anak-anak diajak untuk bergerak, bernyanyi, dan juga melompat, dan ini merupakan strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Ditambah dengan melakukan pemanasan sebelum kegiatan inti yaitu senam. Setelah kegiatan ini selesai, anak-anak makan bersama dengan apa yang mereka bawa atau bekal dari rumah mereka. Dan mohon maaf, foto saat mereka makan bersama ini tidak saya abadikan. Selanjutnya, anak-anak mencuci tangan sebelum kegiatan selanjutnya dimulai. Dan ini juga merupakan suatu pembiasaan. Kemudian anak-anak diajak untuk bernyanyi lagi agar membakar semangat mereka untuk lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Dan juga anak memulai untuk berdoa sebelum berkegiatan. Pada kegiatan ini anak-anak sedang duduk rapi agar dipanggil oleh ibu gurunya, dan salah satu anak itu terpanggil dan menuliskan hari dan tanggal pada hari tersebut. Seperti yang kalian bisa lihat, pembelajaran pada hari ini sudah disiapkan peralatan dan alat peraganya serta bahan-bahan dan lain-lainnya. Lalu sang ibu guru mendeskripsikan tentang bunga tulip yang akan mereka buat. Setelah selesai dalam tahap mendeskripsikan, anak-anak mulai membuat bunga tulip dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Inilah dokumentasi proses bagaimana anak-anak membuat bunga tulip. Dan inilah hasil-hasil dari anak-anak tersebut. Lalu anak-anak menempelkan hasil karyanya di dinding. Lalu penutup, setelah kegiatan ini selesai, anak-anak bernyanyi kembali dan juga tanya jawab tentang kegiatan yang sudah mereka lakukan, juga doa untuk pulang dan salam. Pada video yang sudah saya tayangkan barusan, laporan hasil dari observasi ini ialah rancangan pembelajaran harian pada lembaga ini sudah sesuai dengan RPPH dan juga strateginya. Tetapi ada beberapa problem solving yang saya temukan dari observasi pada hari itu, seperti strategi pembelajaran yang belum diterapkan. Mungkin pada hari itu hanya beberapa strategi yang diterapkan. Dan juga problem solving yang lainnya ialah menurut saya salah seorang pendidik itu mengancam anaknya yang hyperaktif ataupun bandel gitu, tidak sesuai dengan keinginan mereka, mengancam dengan cara yaitu menghilangkan penilaian seperti menghilangkan bintang. Kayak kalau kamu ngelakuin ini kamu gak akan dikasih bintang. Nah,
hal itu membuat anak langsung bisa terdiam. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan di lembaga ini ialah strategi pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan RPPH-nya, tetapi masih ada atau banyak problem solving yang saya temukan di sana tentang strategi dan juga cara pembelajarannya itu tersendiri, seperti yang tadi problem solving yaitu mengancam anak-anak dengan penilaian. Saran saya lebih mendalami, dan juga saya juga akan lebih mendalami tentang strategi pembelajaran. Juga sebaiknya dalam memberitahukan anak itu sebaiknya kita membujuk dengan cara membujuk anak. Mohon maaf teman-teman, saya merubah latar belakang saya. Strategi yang tadi saya sebutkan yang tidak ada di dalam proses pembelajaran adalah strategi pembelajaran melalui bermain. Mungkin pada saat pembelajaran di hari itu, rancangan kegiatannya itu tidak ada bermain di luar kelas, seperti mungkin pada hari-hari berikutnya. Karena saya hanya observasi pada hari itu, saya tidak tahu apakah pada hari selanjutnya itu lembaga tersebut merencanakan untuk proses atau strategi pembelajaran bermain di hari-hari selanjutnya. Dan saya akan mengganti latar belakang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan, karena pun saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih kepada Ibu Deda yang sudah memberikan ilmunya pada semester 1 dalam mata kuliah strategi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.